Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar. Kita sampai di pembahasan doa, salah satu doa iftitah. Bagian daripada doa iftitah Nabi adalah ada kata-kata wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan itu bukanlah kepadamu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wasyarru laisa ilaik, bahwa keburukan itu tidak berasal darimu atau tidak menuju kepadamu, fa'lam, maka ketahuilah anna madhhab ahlil haq minal muhaddisina wal fuqaha'i wal mutakallimina minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum min ulama'il muslimin, bahwasanya mazhab, aliran kebenaran, ahli kebenaran, aliran yang paling benar dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli fikih, dari kalangan ahli tauhid, yaitu mulai dari sahabat, tabi'in atau setelah tabi'in, dari ulama-ulamanya orang muslim dari zamannya Nabi sampai sekarang, anna jami'al kainati khairaha wa syarraha, bahwa seluruh alam ini, seluruh yang ada di alam dunia ini, mau baiknya mau buruknya, naf'aha wa dhurraha kullaha minallahi subhanahu wa ta'ala, baik kebermanfaatnya atau kemaudorotannya, semuanya adalah bersumber daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau kebaikan, mau keburukan, mau kebermanfaatan, mau kemaudorotan, semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas kehendak Allah. Wa bi iradatihi wa takdirihi, dan atas kehendaknya dan takdirnya. Wa idza tsabata hadza, dan ketika ini sudah menjadi tetap, ketika sudah ini menjadi pedoman, fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka harus ada takwil atau pengarahan makna akan maksud daripada hadis ini. Lah, kok tadi katanya semua yang terjadi alam dunia ini semuanya bersumber dari Allah. Nah, tapi di sabda Nabi, keburukan itu tidak untuk engkau, kan begitu, atau tidak berasal dari engkau. Nah, itu gimana? Fadzakarul ulama ufihi ajwidah. Maka ulama ini menyebutkan ada beberapa jawaban. Ahaduha wa huwa asyharuha, yang pertama yang paling masyhur, qalahu Nadhr bin Shumail wal a'immatu ba'dahu, yang telah dikatakan oleh Nadhr bin Shumail dan imam-imam setelah Nadhr, maknahu wasyarru la yutaqarrabu bihi ilaik. Nah, jadi maknanya keburukan itu tidak untukmu, maksudnya adalah keburukan itu tidak dijadikan jalan untuk mendekat kepada engkau. Walaupun keburukan itu atas kehendak engkau, tapi tidak sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Nah, itu jawaban yang paling masyhur. Wathani, dan jawaban yang kedua, la yas'adu ilaik, maksudnya adalah bahwa keburukan itu tidak akan naik, tidak akan ditunjukkan kepada engkau, maksudnya tidak akan naik. Wah, Allah itu nggak suka yang keburukan, maksudnya walaupun itu ciptaan Allah, tapi Allah tidak akan datang kepada Allah. Innama yas'adul kalimut thayyib, tapi yang naik itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Yang buruk-buruk tidak akan dihadapkan kepada Allah, walaupun itu atas kehendak Allah. Watsalits la yudhofu ilaika adaba. Nah, pendapat yang ketiga, bahwasanya keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah sebagai bentuk sopan santun kita, sebagai adab kita. Walaupun Allah yang nyiptain, tapi ya jangan disandarkan kepada Allah lah. Fala yuqalu ya khaliqas syarr, maka tidak dikatakan wahai pencipta keburukan. Baik, seolah-olah Allah itu menghendaki kita berbuat buruk, kayak enggak. Wa in kana khaliqahu, walaupun Allah itu pencipta keburukan itu. Kama la yuqalu ya khaliqal khinzir wa in kana khaliqa, sebagaimana enggak usah ngucapin wahai pencipta babi yang najis misalnya. Najis mughalladhah, ya enggak. Itu walaupun Allah itu yang menciptakan babi itu. Warabi', dan pendapat yang keempat, laisa syarran bin nisbati ila hikmatik, bahwa pendapat yang keempat itu keburukan itu bukan namanya keburukan kalau disandarkan kepada kebijaksanaan engkau.
Begitu. Pasti di balik keburukan itu ada hikmahnya. Fa innaka la takhluqu syai'an abatha, maka sesungguhnya engkau tidak menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu itu bermain-main. Wallahu a'lam. Jadi seperti hanya saat eh, apa namanya? eh, apa ya? Kita kalau ada perkataan seperti maruf tu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Kita boleh nggak belajar bagaimana ketentuannya mencuri? Apakah lantas mengajarkan kita kepada cara yang mencuri? Enggak. Kita belajar tentang eh, apa namanya batas-batas mencuri itu agar kita menghindari dari mencuri itu. Jadi hikmahnya dengan adanya hukuman mencuri itu kita agar terhindar dari perbuatan mencuri. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa yang paling masyhur bahwa keburukan itu walaupun penciptanya Allah tapi tidak bisa kita jadikan untuk mendekat kepada Allah. Gitu. Faslun ini fasal fi ahkami doa istiftah tentang hukum doa istiftah. Doa iftitah atau istiftah sama aja. Hadza ma warada minal adkari fi doa tawajjuh. Inilah yang terwarid atau yang tersebutkan dalam zikir-zikir tentang doa istiftah. Nah, hukumnya gimana sih doa istiftah itu? Fayustahabbul jamu bainaha kulliha liman sallam faridan. Nah, kan sudah saya bilang kemarin bahwasanya doanya doa iftitah yang lengkap kalau bisa itu disunahkan untuk dibaca semuanya bagi orang yang sholat sendiri, yang sholat malam sendiri baca doa iftitah kan begitu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira terus panjang itu. Walil imami idza adzina lahul ma'mumun. Nah, boleh kalau boleh bagi imam membaca doa iftitah sepanjang itu tapi kalau makmumnya itu mengizinkan. Tapi biasanya yo zaman sekarang sholat lama-lama. Fa'amma idza lam ya'danu lahu gitu. Maka jika makmum-makmum itu nggak ngizinin lama membaca doa iftitah falitawilu alaihim ya jangan membaca panjang. Bayak tasiru ala ba'di dzalik. Akan tapi dia meringkas sebagian doa iftitah tadi. Wa hasuna iktisaruhu ala wajhatu wajhiya ila qaulihi muslimin. Nah, ringkasan yang paling baik menurut Imam Nawawi adalah dari kata wajhatu wajhiya lillah karena namanya doa tawajjuh gitu. Jadi nggak usah Allah berkabir juga nggak perlu langsung wajah tu wajhi ilaihi itu sampai wa ana minal muslimin itu cukup gitu. Tapi kalau kita biasanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burata wa asyhadu inni wajjahtu apa. Wa kadzalikal munfarid alladzi yu'thiru takhfif begitu juga orang yang sholat sendiri tapi memilih dia itu membaca yang atau sholatnya itu ringan-ringan saja. Wa alam dan ketahuilah an hadhil adhkara mustahabbah bahwa zikir doa iftitah itu sunnah fil fardhi wa nafilah di salat fardu maupun salat sunnah. Falau tarakahu fi raqatil ula amidan aw sahiyan lam yaf'alhu fima ba'daha. Jika dia meninggalkan doa iftitah di rakaat pertama disengaja maupun lupa, enggak usah dilakukan di rakaat kedua dan seterusnya. Karena apa? Li fawati mahallihi karena tempat bacaan doa iftitah itu sudah habis gitu loh. Walau fa'alahu adapun juga akhirnya saya lupa di rakaat pertama baca doa iftitah tapi saya lakukan di rakaat kedua karena makruhan wala tabtulu tapi itu hukumnya makruh dan sholatnya enggak batal. Walau tarokahu akibat takbirati hatta syara'a fil qiraati aw ta'awudz faqad fata mahalluhu fala ya'ti bih. Jika ia meninggalkan doa iftitah mengiringi takbir maksudnya setelah takbir dia nggak baca doa iftitah sampai dia akhirnya membaca al-fatihah atau membaca ta'awud maka kesunahan doa iftitah tadi itu udah hilang maka nggak usah balik lagi kalau atabihi ataupun kalau dia udah baca fatihah terus dia ngulang lagi doa iftitah lam tabtul sholatnya juga nggak batal. Walau kana masbukon, nah jika kondisinya itu kalau sholat sendiri, nah walau kana masbukon adrakal imam fi ihdar rakaat atabihi. Tuh, jika seseorang itu masbuk dan dia menemukan imam di salah satu rakaat gitu, di rakaat kedua, ketiga, keempat gitu misalnya. Maka dia disunahkan untuk membaca doa iftitah. Illa ayyakhafa min ishtighalihi bi fawatal Fatihah. Kecuali bahwasanya Fatihah itu wajib, doa iftitah itu sunnah. Nah, walau adrakal masbukul imam fi ghairil qiyam. Nah, sekarang itu kalau menemukan di saat berdiri. Nah, sekarang kalau masbuk orang yang lagi makmum sama imam, dia ketinggalan dan dia imamnya enggak lagi berdiri.
Pada kalanya imam fi ruku, wa imam fi sujud, wa imam fi tasyahud, ahrama ma'ahu gitu. Maka nggak usah ketika apa namanya? Ketika imamnya udah ruku, udah sujud atau udah tasyahud, maka dia segera takbir langsung ngikutin imam. Tuh. Nggak usah baca doa iftitah wa ata bi dzikril ladzi ya'ti bihil imam wa la ya'ti bi doa istiftah fil hal wala fi ma ba'd. Dan nggak usah baca doa iftitah. Jadi ketika kita ketinggalan imam, imamnya sudah ruku, maka kita segera ruku, imamnya lagi sujud, kita segera langsung takbir, langsung sujud, imam tasyahud, kita langsung segera tasyahud. Waqtalafa ashabuna fi istibabi doa istiftah fi sholatil janazah. Wah aswahu annahu la yustahabbu li annaha mabniyatun ala takhfif. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sholat semua sholat fardu sunnah baca doa iftitah, sholat sunnah baca doa iftitah. Nah, kalau sholat jenazah bagaimana gitu. Perbedaan pendapat bahwa doa iftitah di sholat jenazah itu yang paling asoh adalah tidak disunahkan. Karena apa? Karena sholat jenazah itu dasarnya adalah sholat yang ringan. Tak usah panjang-panjang. Wa'lam anna doa istiftah sunnatun laisa biwajib. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Walau tarokahu lam yasjid. Maksudnya apa? Sunnahnya itu bukan sunnah apa, tapi sunnah hayat. Itu jika dia meninggalkan doa iftitah, dia tidak perlu sujud sahwi. Wa sunnatu fihi al-israr. Dan kesunahan membaca doa iftitah itu dengan suara yang pelan. Falau jaharobihi, adapun kalau dia itu membaca keras, karena makruhan wala tabdulu sholatu. Membaca keras doa iftitah itu hukumnya makruh dan sholatnya juga batal. Nah itu saja. Nah hukum-hukum mengenai bacaan doa iftitah kan begitu. Tadi membaca panjang gimana, membaca pendek gimana, terus kondisi dia sholat sendiri gimana, kalau masbuk dengan imam gimana, masbuk imamnya masih berdiri, sunnah nggak baca doa iftitah, ini semuanya sudah kita bahas ini tadi. Allah alam. Semoga bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.